Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan beliau sedang menangis. Kemudian ia bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ja'ani Jibrilu alaihi salam wa qala inna Allaha yastahyi ay yu'adziba ahadan qad syaba fil islami fa kaifa la yastahyi man syaba fil islami ay ya'si Allah ta'ala." Pada suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an berjumpa dengan Rasulullah SAW di rumah kediamannya, di tempat kediamannya. Ketika Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah Rasulullah, Sayyidina Umar melihat bahawa Rasulullah itu sedang menangis. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Rasulullah menjawab, "Ja'ani Jibrilu alaihi salam." Jibril datang kepadaku, waqala, dan berkata Jibril, "Inna Allaha yastahyi ay yu'adziba ahadan." Sesungguhnya Allah malu untuk menyiksa seseorang yang beruban dalam Islam. Fa kaifa la yastahyi man syaba fil islami ay ya'si Allah ta'ala? Maka bagaimana orang yang beruban dalam Islam itu tidak mau untuk durhaka? Maka bagaimana orang yang beruban dalam Islam itu tidak malu untuk durhaka kepada Allah Ta'ala? Jadi dalam hadisnya, Rasulullah nemo ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala malai ketika azab orang Tuhan yang orang Tuhannya beragama Islam ketika melakukan maksiat. Orang Tuhan yang beragama Islam, namun orang Tuhannya melakukan maksiat, Allah malai nak azab. Maka Rasulullah namo nekal Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang ke Islam, yang ke Tuhan, tapi hana malai dengan Allah. Padahal Allah malai ke azab orang Tuhannya, tapi orang Tuhannya hana malai dengan Allah. Dumno kasih sayang rahmat Allah kepada ketanya yang ke Tuhan. Maka oleh karena itu, wajib atas orang yang telah tua usianya untuk mengetahui kehormatan ini. Maka orang Tuhan mesti sadar dirilah. Bertero ke Tuhan, bertatupu ro'ok ke putih, tenaga ke lemah, kulit ke kerut, bertatero ke Tuhan. Baik lagi anak muda, nyo draw mantang Tuhan, draw ke Tuhan, tapi gaya mantang muda. Perilaku lagi anak min, semayang menjana menjantan. Jadi pajan watai kata dah berubah. Nyo hadis ni begah dari Rasulullah. Mesti tak sadari lagi katanya yang kata Tuhan. Nyo tak apa kehormatan ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala katanya yang kata Tuhan. Nyo kehormatannya mesti kita sadari. Bersyukur kepada Allah, malu kepada Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Malu kepada malaikat yang mencatat amal, menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat dan selalu rajin untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena ibarat tanaman, bila sudah dekat musim panen, maka janganlah ditunda-tunda. Demikian juga bagi orang yang masih muda. Artinya, katanya orang Tuhan benar malailah. Kata Tuhan bersadar, taubat, pela ibadat, baiklah leleng dengan dunia. Mata ura karab diluk. Mata ura siap ada kailuk. Pajan watai dengan taubat. Hal surah makin to dengan kubu. Pajan watai dengan taubat. Kesempatan mantan dijoleh Allah. Nyo merupakan rahmat Allah. Geberi kegedanyo yang kata Tuhan. Allah malai nazib kegedanyo yang kata Tuhannya. Masa kata hana malai dengan Allah? Bermalai dengan Allah. Bermalai dengan malaikat Allah. Bermalai dengan makhluk-makhluk lain dum. Dan nyo kata Tuhan hana dalam ibadat. Nyan. Demikian juga bagi anak, demikian juga bagi orang yang masih muda.
ia wajib untuk senantiasa takwa kepada Allah, menjauhi segala perbuatan maksiat dan rajin beribadah, kerana ia tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Mian cit kena mana muda. Walaupun roh dia mata muda, benar ibadat cit. Itu uli kena ada kiban keistimewaan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi walaupun kita mata muda, baik lagi muda lah bertuha. Tu muda apa tapi bertuha. Menya anak muda mertuha mantap. Anak muda tapi tua mantap. Tapi kalau orang tua muda, itu nyan kapalo menyelagan. Jadi bersadar diri. Seorang remaja bila ia senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, niscaya nanti pada hari kiamat ia akan mendapat naungan Allah di bawah aras, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hasan Al-Qasim bin Muhammad bin Rawdabih dari daripada Isa bin Kashnam, dari Suwaid, dari Malik bin Habib, dari Abdurrahman bin Hafsin, dari Asim bin Abi Hurairah, dari Hasim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya. Katanya anak muda juga bertumbuh dalam ibadah. Karena seorang pemuda yang senantiasa taat kepada Allah, tumbuh dalam ibadah, hidup dalam keadaan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka anak muda tersebut pada hari kiamat nanti akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana sehingga di bawah kiamat hana naungan yang metemu naungan yang na naungan hanya tok naungan Allah. Berarti na padim ro orang yang metemu naungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah si roja adalah anak muda. Coba kita cekalan hadis ji. Hadisnya bersumber daripada Abi Hurairah. Abi Hurairahnya adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, di mana Rasulullah ni pegang dalam hadis yang bersumber daripada Abu Hurairah, Rasulullah ni pegang sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat di bawah naungan arsy Allah, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada na 7 orang, na 7 orang, na 7 buah kelompok manusia yang bertemu naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun. Yang pertama, pemimpin yang adil. Imamnya adalah pemimpin. Ya, pemimpin bisa jadi pemimpin dalam desa, pemimpin dalam kecamatan, pemimpin dalam kabupaten, pemimpin dalam provinsi, dan bahkan pemimpin dalam sebuah negara. Bila dia adil di dalam kepemimpinannya, maka pemimpin tersebut berhak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin yang adilnya cukup penting. Cukup penting pemimpin yang adil. Andai kata getanya diberikan permohonan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talaki sebuah permohonan kepada Allah dan menyatakan permohonan yang pasti diterima oleh Allah, lakilah pemimpin yang adil. Bahkan karena pemimpin adil bukan hanya tanya manteng yang merasakan nikmat, tapi orang lain juga merasakan nikmat. Pemimpin yang adil bukan hanya manusia manteng yang merasakan nikmat, kan orang gasin manteng, kan orang kaya manteng, kan anak muda manteng, kan orang tua manteng, tapi mandum yang berada di bawah kepemimpinannya akan mendapatkan nikmat daripada pemimpin yang adil tersebut. Maka pemimpin yang adil cukup penting. Yang je ke pemimpin, yang kerja ke kecil, je ke camat, kawanan, nyoba adil ni. Kadang pak tente,
yang kehnyan yang membuat rentang malam syurga Allah. Dengan pemimpin yang dengan kursi gesiknya, dengan kursi camatnya, dengan kursi gubernurnya, dengan kursi presidennya dengan kursi DPR-nya drone akan menteba damang syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ketentuan badai. Ya, menangkan. Itu yang pertama, imamun adilun. Maka oleh semayang bersering-sering kita baca Allah marzuqna imaman adila. Ya Allah, nabi ke kamu pemimpin yang adil. Ya Allah, berilah kepada kami pemimpin yang adil. Kan? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Maka haji bunuh gepegah helikot, biarpun urang Tuhan harus sadar diri, bertatero dekat Tuhan, baik lalele, tapi pemuda juga tidak dianjurkan untuk pemuda ada cit gak anjurkan supaya je main, je maya-maya hana. Pemuda juga gak anjurkan supaya bersering senantiasa dalam taat kepada Allah. Karena akibat itu andai kata katanya mati dalam kondisi muda, sedangkan masa hidup dalam kondisi ketika muda, ketika sering terhiasi usia muda ketika dengan beribadah kepada Allah, maka sehingga di yaumil qiyamah akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah masa depan umat. Pemuda adalah masa depan bangsa. Baik pemuda, baik suatu bangsa di masa yang akan datang tergantung pemuda sekarang. Makanya para pemuda baik lalai, baik sibuk dengan pulain. Silakan anda menjadi orang kaya, enggak apa-apa. Silakan anda menjadi pembisnis, enggak apa-apa. Silakan anda menjadi apapun yang anda inginkan, silakan. Tapi jangan lupa bahawa anda harus tetap tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kiban maksud tumbuh dalam ibadah? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kerjakan yang diperintah oleh Allah dan tinggalkan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Yang kedua, adapun kelompok yang kelih, warajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Yang kelih adalah rajulun, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, di mana bila ia keluar daripada masjid, hatinya ingin segera kembali lagi. Orang yang hati gopnya mesangkut masjid, kenal ada orang cihana mangat aju. Yang mangat celah masjid, lah masjid, geduk lah masjid, adem, ayem, nyaman, tentram ketika berada dalam masjid. Maka orang yang hati gopnya, orang yang hatinya bergantung di masjid, terpaut di masjid, ketika ia keluar, ia ingin segera kembali. Hanap haid tertib-tat, tiat tebit menghelam kena riwang, tebit menghelam kena riwang, nyan orang yang terasa boh, orang yang bertemu naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tengah. Ya, bang. Kemudian warajulani tahabba fillahi ta'ala ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian dua orang laki-laki. Dua orang nyo mesti rajulani nyo dua orang, kan dua laki-laki betul sih. Dua orang, Dua orang yang saling mencintai karena Allah Taala, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah Taala. Artinya getanyo menyambung silaturahmi. Ketika getanyo menyambung silaturahmi dengan saudara getanyo, ketika kita menyambung silaturahmi dengan sanak famili kita menyambung silaturahmi tersebut bukan karena ingin sesuatu daripadanya, tidak, tapi kita datang kepadanya karena Allah, kita berpisah kepadanya, kita berpisah dengannya juga karena Allah. Orang yang diikat hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain, berpisah karena Allah, berjumpa karena Allah, maka orangnya akan mentemu naungan Allah tinggal di hari yaumil qiyamah. Kemudian warajulun zakarallaha azza wa jalla khalian
fafadat ainahu. Seseorang yang ingat kepada Allah yang maha mulia lagi yang maha agung dalam kesunyian, kemudian kedua matanya mencucurkan air mata. Ya. Kemudian kelompok yang selanjutnya yang mentema naungan Allah Subhanahu wa taala iaitu rajulun, seseorang yang ingat kepada Allah Ta'ala khalian, dalam kesunyian. Fafadat ainahu, kemudian kedua matanya mencucurkan air mata. Orang yang ingat ke Allah di kala sendirian. Kipan ingat ke Allah, wap ingat ke dosa, ingat ke maksiat, letak ibadah yang tinggal, sering melalaikan solat, bahkan mengabaikan perintah Allah, bahkan tidak menunaikan kewajiban-kewajipan yang dipundakkan oleh Allah, dia termenung, duduk zero tahu sehingga roh guru imata wap ingat ke azab Allah, ingat ke Allah, letak ke hana ke pupuk perintah, nikmat kecukup dia kagak beri tapi hantar pernah kesyukuri, ingat memandung ke Allah sehingga roh guru imata nyan urangnya akan mentema naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya iaitu warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma fa'alat yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lantas ia merahasiakannya sehingga sebelah kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sebelah kanannya. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah apapun, apa kemampuan kita dalam bersedekah terserah. Pokoknya kita bersedekah. Kita tak ingin bersedekah tak bosak teman silakan. Ingin bersedekah tak bosak besar silakan. Tanya ingin tak bersedekah tajuk pengani yatim tip-tip ke Jumaat ataupun setiap minggu silakan. Tapi leh tak bersedekah fa'aha, tak sembunyikan sedekah katanya. Ada yang tersembunyikan, hana tak pegah-pegah Pak Gop. Hana tak share, hana tak publikasi kena tak publikasi gede, tak pegah kena tak pegah gede. Hana sibuk dengan WA, betek lagi sedekah ya. Adik baik lagi kan. Yang mana? Ada orang yang bersedekah. Leh bersedekah hana ke pegah-pegah Pak Gop. Seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Menalah bandingannya. Jara belah wi hai depa pui boleh jara belah nun. Menan ibarat kita tak bersedekah tapi hana tak pegah-pegah bagop nyan urang nyan gepegah Rasulullah akan mentema naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya orang yang bertemu, orang-orang yang bertemu naungan Allah warajulun da'atuhul imra'atun zatu hasanin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah azza wa jalla. Seorang yang diajak oleh orang perempuan yang cantik rupawan untuk berbuat zina dengan dirinya, lantas ia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Yang terakhir, orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala itulah seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik rupanya. Kemudian laki-laki tersebut tidak mau dan mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang agam yang dipakat litera urinang yang laga lemot geboy meyakin Zainuddin MZ almarhum Allah maafillahu le koji beres lah. Ni nanya laga na lumpa na wangi lo melih umai masya-Allah. Ipakat katanya Madinah tunggu. Tanya ipakat Madinah lah ni nanya. Tapi katanya tak tula. Padahal katanya hana mungkin kondisi mendukung, keadaan pi ikut mendukung. Andai kata kita datang Madinah dengan tinangnya ino pasti jita Madinah.
hana saudepa mendera, tapi katanya han tatim. Padahal dia menawarkan dirinya kepada kita, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, namun kita menolaknya dengan ungkapan inni akhafullah, lun takut kepada Allah, nyan urangnya akan mendapatkan naungan Allah di hari yaumil qiyamah. Makanya 7 buah ke orang-orang yang bertemu naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamanan katanya yang kedua, sadarlah. Semakin hari umur kita semakin bertambah, tapi pada hakikatnya semakin hari umur kita semakin berkurang. Ho siuro makin trip makin tongan kubu, bersadar, bertingat bahawa katanya saat akan tahu kepada Allah. Yang dapat menolong anda di hadapan Allah bukan harta anda, bukan jabatan anda, bukan fasilitas yang anda miliki di dunia, tapi yang mampu menolong anda di hadapan Allah adalah 2 perkara. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Kalau memang kita pernah mempersiapkan iman, kita pernah meningkatkan keimanan kepada Allah, dan kita pernah mengoleksi berbagai macam amal soleh, maka insya Allah 2 hal tersebutlah yang akan menyelamatkan diri kita nanti di hadapan Allah. Tapi bila kita sibuk dengan dunia, lalai terkera, tanpa memikirkan urusan akhirat kita, tanpa memikirkan bagaimana kondisi kita nanti di hadapan Allah, bagaimana kondisi kita nanti di akhirat, makanya celaka bagi orang-orang yang kedua. Bersadarlah. Nyo kehormatan yang ditunjuk oleh Allah. Nyo merupakan sebuah penghargaan yang ditunjuk oleh Allah kepada orang tua. Walaupun katuha sering maksiat, sering minuman mabuk, sering menjudi, padahal katuha, tapi Allah matang sayang kepada katanya yang katuha. Bertobatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat katanya. Allah pasti menerima taubat setiap hamba selama hamba itu tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, benar. Menaci katanya yang muda-muda baik sibuk dengan pelain. Lagi lu pegah bunuh. Mana apa je profesi kerja katanya, tapi tetap katanya tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan katanya mandum mampu tak amalkan amal-amalan adapun ilmu yang kali kita peroleh, insya-Allah katanya potengah akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala.